Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bijahil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para habaib yang hadir pada kesempatan ini, Al-Habib Rifki bin Ahmad Al-Jilani hafizahullah ta'ala, Romo Kiai Israis Suyuti, dan seluruh Kiai Haji, Romo Kiai Haji Israis Suyuti, dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu haji sekalian. Alhamdulillah. Yang saya hormati dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga di samping saya ada Gus dari Kendal, ganteng, Masya Allah, Gus Arif. Oh, ada 3. Oh, anaknya. Dan seluruh jamaah dari teman-teman Ansor, Banser, dan seluruh muslimin muslimat, jamaah Majlis Manba' Al-Hikmah, yang insya Allah kita semuanya mendapatkan keberkahan dari majlis ini. Amin. Semoga berkah majlis ini semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita yang belum dapat jodoh dipertemukan dengan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling banter ini. Banyak yang jomblo ternyata. Dan yang sudah mendapatkan jodoh, mudah-mudahan diberikan anak solihin dan solehat. Diberikan rezeki yang barokah, rezeki yang melimpah luas, dan mudah-mudahan kita semuanya bertambah kecintaan dan iman kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, saya bersyukur bisa hadir kembali di tengah jamaah sekalian yang sebelumnya kita pernah bertemu sebelum corona. Alhamdulillah sekarang masih Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari penyakit corona. Amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, sekarang sudah jam 10, jadi saya tidak akan berpanjang lebar. Takutnya saya bicara jenengan tidur. Jadi saya persingkat saja. Masuk ke materi. Kenapa kita semuanya berkumpul di tempat ini? Kenapa kita semuanya semangat untuk menghadiri majelis ini? Pasti ada dorongan. Sebagaimana kendaraan itu tidak mungkin jalan kecuali dengan apa? Bensin. Kita itu semangat hidupnya kurang. Kalau kurang apa? Kurang duitnya. Kira-kira apa yang menjadi dorongan kita hadir di tempat ini? Ini yang menjadi pertanyaan besar untuk kita semuanya. Mungkin saya mewakili apa yang ada di hati jenengan-jenengan semuanya. Kita semuanya ini hadir dalam rangka mengekspresikan kegembiraan kita
dengan bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana seluruh makhluk-makhluknya Allah itu berbahagia dengan kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk para malaikat, termasuk para apa? Para makhluk-makhluk yang ada di langit, para makhluk yang ada di bumi, langit, semuanya berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya ada satu makhluk yang tidak bahagia. Siapa kira-kira itu? Siapa? Iblis. Satu-satunya makhluk yang tidak bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah iblis bin syaitan. Iblis ini satu-satunya orang yang tidak mau berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang tidak suka dengan kelahirannya Nabi. Karena kalau kita tidak suka dengan kelahirannya Nabi, secara tidak langsung kita bersahabat dengan siapa? Iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Maka alhamdulillah kita semuanya termasuk orang-orang yang berbahagia dengan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita barusan baca, ya la qalbin sururuhu qad tawala, wahai hati yang kebahagiaannya itu terus dan terus berlanjut. Karena kenapa? Bihabibin, karena salah seorang kekasih, amal anama nawala, yang telah memberikan banyak pemberian kepada seluruh makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kekasih yang dimaksud di dalam kitab ini siapa? Kekasih yang dimaksud di dalam kitab ini apa? Siapa itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak heran kalau orang hatinya selalu terisi, selalu teringat dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan selalu bahagia. Bukan hanya di bulan Maulid, tapi selama di dalam hatinya ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di situ dia akan bahagia. Jadi kita semua ini, saya dan seluruh jamaah semuanya ini, kalau misalnya galau, kalau misalnya sedih karena hutangnya banyak, karena kreditannya susah untuk dibayar, oh amin, kreditannya mudah dibayar, amin. Nah, itu ini hati-hati, sembarangan amin bahaya. Maka isilah hati kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita itu banyak galau, berarti kita itu banyak lupa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Maka majelis-majelis seperti ini ibarat chess. Jenengan tahu chess? Handphone itu kalau misalnya nggak ada baterai, maka dia tidak mungkin menyala. Tidak mungkin handphone yang bagus-bagus tadi, yang itu pas mati lampu tadi kita lihat, masya Allah bagus-bagus handphonenya ini. Nggak mungkin menyala tanpa apa? Tanpa di chess. Maka perkumpulan ini ibarat chess. Apa yang kita chess adalah keimanan kita dan mahabbah, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang berbahagia dengan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya nanti ketika kita berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita katakan, ya Rasulullah, aku termasuk umatmu yang sedang dengan maulidmu. Bukan hanya di bulan maulid aku bersenang-senang, aku melantunkan sholawat, akan tetapi di luar bulan maulid pun aku tidak bosan-bosannya untuk melantunkan sholawat dan salam kepadamu. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah,
Pertanyaan selanjutnya, kenapa kita harus cinta Nabi Muhammad SAW? Coba yang sudah muncul asap di sana itu kira-kira. Tadi asapnya dari listrik, sekarang ada asap baru. Enggak apa-apa, lanjutkan maksudnya. Tapi saya mau tanya saja, apa yang mendorong kita mencintai Nabi Muhammad SAW? Kira-kira apa? Karena kenapa? Katanya cinta tidak butuh alasan. Masya Allah, pujangga ini, luar biasa. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi cinta kepada Nabi ini adalah bagian dari iman. Tidak sempurna keimanan kita kepada Nabi kecuali kita cinta kepada Nabi. Dan tidak mungkin orang yang ngaku iman kepada Nabi tidak memiliki cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja kadar cinta itu beda-beda. Ada orang yang ngaku cinta dengan lisannya tapi hatinya kemana-mana. Ada orang yang istilahnya setia. Apa itu setia? Setiap tikungan ada. Ada yang benar-benar setia. Setia cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini jamaah sekalian, kenapa kita harus cinta kepada Nabi? Karena Nabi adalah cinta kepada Nabi adalah bagian dari iman. Dan Nabi Muhammad itu adalah sosok yang paling berhak kita cintai. Kalau misalnya ada orang yang berhak kita cintai, maka ingat hanya Nabi Muhammad SAW yang paling berhak untuk kita cintai. Karena apa? Karena itu bagian dari iman. Di samping itu, Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang paling sempurna. Sesempurna makhluk itu pasti kalah dengan Nabi Muhammad SAW. Ini kalau kita bicara sempurna lahir dan batin. Yang nampak dari Nabi itu adalah sempurna, yang tidak nampak dari Nabi itu juga sempurna. Sehingga ada salah seorang sahabat yang bernama Hassan bin Thabit. Hassan bin Thabit ini beliau menyatakan sebuah pernyataan yang luar biasa yang hingga saat ini kita lantunkan dalam bentuk solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, wa ajmalu minka lam tara qattu aini. Keindahanmu wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dipandang oleh mata. Artinya orang dari Nabi Adam sampai manusia yang paling terakhir nanti itu tidak akan mengalahkan keindahan parasnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Keindahanmu itu seakan-akan engkau adalah satu-satunya anak di muka bumi ini yang paling indah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau diciptakan tanpa kekurangan. Kalau kita ini jamaah sekalian, lebihnya di sini, kurangnya di situ. Lebihnya 2, kurangnya 8. Lebihnya 5, kurangnya 10, dan lain sebagainya. Tapi kalau Nabi Muhammad itu kesempurnaan di atas kesempurnaan. Sehingga dikatakan oleh Hassan bin Thabit bahwa engkau adalah makhluk Allah yang tidak memiliki kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan engkau wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau menciptakan dirimu sendiri. Ini di sini banyak anak-anak muda, banyak ibu-ibunya banyak, tapi apa istilahnya?
Oh ya, fatayat remaja. Saya bilang gadis nggak enak. Remaja, remajinya banyak, alhamdulillah. Kira-kira saya tanya jujur, kalau yang sudah tua pasti sudah tidak berpikiran untuk hal ini. Kita kalau misalnya diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengatur fisik kita, apakah kita mau? Ngatur, hidung saya maunya naik 3 cm sedikit lah. Mata saya agak lebar dikit, pipi saya agak tirus, dan lain sebagainya. Pasti kita yang menginginkan hal tersebut. Nabi Muhammad SAW demikian. Jadi seakan-akan Nabi Muhammad itu yang mengatur dirinya mau seperti apa, itu seperti keinginannya Nabi Muhammad SAW, sehingga sempurna di atas sempurna. Shallu ala Nabi Muhammad. Untuk itu para sahabat kalau mensifati Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, Kana sallallahu alaihi wasallam ajmalu min ba'id. Nabi Muhammad itu kalau dilihat dari jauh sangat tampan. Dari jauh apa? Sangat tampan. Wa ajmalu min qarib. Dan lebih indah, lebih tampan lagi. Semakin mendekat, semakin tampan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad. Tapi kalau kita berbeda. Dari jauh Masya Allah. Ini mohon maaf, ini fatayat jangan tertipu dengan saya dari jauh. Saya kalau dekat ini ada jerawatnya, ada bopengnya, ada panunya dan lain sebagainya. Kita nggak tahu. Begitu juga dengan wajah-wajah yang ada di balik make up ini, kita tidak tahu. Dari jauh Masya Allah. Apalagi kalau sudah di Instagram, Masya Allah. Luar biasa. Tapi kalau Nabi Muhammad itu keindahannya alami, sehingga kita bangga menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi fatayat di sini cantik-cantik, Masya Allah. Fitian ataupun remaja-remaja di sini ganteng-ganteng, Masya Allah. Ganteng zahirnya, ganteng batinnya, insya Allah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, maka banggalah kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kita bicara tentang fisiknya, dan banyak sekali riwayat-riwayat yang menceritakan. Tapi ada satu hal yang harus kita bahas pada malam hari ini, yaitu tentang hal yang ada di balik diri Nabi Muhammad, yaitu hal yang batin. Yang dikatakan oleh Al-Imamul Busiri di dalam qasidah Burdah, fahuwalladzi tamma ma'nahu wa suratuhu. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sempurna lahir dan batin. Tsummastafahu habiban bari'un nasami. Kemudian dialah Nabi Muhammad dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi kekasihnya. Kekasih Allah itu ada berapa? Kekasih Allah ada berapa? Ada 2. Yang pertama siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sempurna dari batinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Banyak sekali. Tapi di sini saya ingin membahas satu dari banyak kesempurnaan batin Nabi Muhammad SAW. Yaitu apa? Yaitu Nabi Muhammad memiliki rahmat, memiliki kasih sayang yang di luar nalar kita. Tidak mungkin kita bayangkan bagaimana rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Dan rahmat ini harus kita fahami, dan kita berusaha untuk teladani supaya kita menjadi umat yang ngikuti Nabi. Kalau cuma ngikuti luaran Nabi tidak cukup, kita harus ikut apa yang ada di batin Nabi Muhammad SAW, yaitu rahmatnya. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah,
Sini saya sedikit jelaskan bagaimana rahmatnya Nabi dimulai dari keluarganya. Di sini saya tanya jamaah sekalian, ibu-ibu jangan saya tanya, ibu-ibu jujur ya, ibu-ibu jujur ya, jujur ya. Di sini ada suami-suaminya? Ada? Alhamdulillah. Jujur ya, suami-suaminya baik nggak? Saya tanya balik ini, bapak-bapak, bapak-bapak, jujur Pak ya? Ibu-ibunya baik? Ternyata ada perbedaan ulama. Ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak. Kalau kita mau menjadi orang yang mengikuti Nabi, yang meneladani Nabi Muhammad SAW dalam hal rahmat, maka kita harus mulai dari keluarga kita. Karena Nabi sudah katakan, khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian ialah yang paling baik dengan keluarganya. Wa ana khairukum li ahlihi. Dan tidak ada yang lebih baik dengan keluarganya melebihi diriku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu jamaah sekalian harus ingat, kita itu bisa bersandiwara di mana saja. Bisa kan? Bertemu dengan teman, kita bersandiwara. Bertemu dengan keluarga, kita bersandiwara. Tapi kalau sudah masuk ke dalam rumah, bertemu dengan istri, bertemu dengan anak, bertemu dengan suami, maka di situ akan keluar sifat asli kita. Benar tidak? Benar ya? Yang ketawa itu berarti merasa benar. Jadi kalau kita sudah baik di dalam rumah, insya Allah di luar rumah kita akan jauh lebih baik. Tapi kalau kita buruk di rumah kita, maka yang terjadi ialah kita akan menjadi aktor dan artis saja. Di luar kita bersandiwara, seakan-akan kita baik, padahal tidak baik. Ini kata kunci yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita, dan telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita bergaul dengan pasangan hidup kita, istri dengan suami, suami dengan istri. Di mana di dalam keluarga itu kita harus ada sesuatu yang disebut dengan kasih sayang. Kasih sayang itu akan menimbulkan kesabaran ketika ada masalah. Pasti kita pernah dengar kisah. Ini satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi, itu duduk di majelis. Kemudian ada sahabat-sahabat yang berada bersama beliau. Tiba-tiba Nabi Muhammad yang ada di rumahnya istrinya, yaitu Siti Aisyah, diantarkan kepada Nabi sebuah makanan. Ya, kita bisa bayangkan ini. Makanan diantar ke rumah Nabi, di rumahnya Siti Aisyah, karena gilirannya Siti Aisyah. Diantar makanan itu kepada Nabi. Setelah diantar di hadapan Nabi, tiba-tiba Siti Aisyah karena cemburu, makanan itu berasal dari salah seorang istri Nabi, namanya Sofia, namanya Hafsah binti Umar. Jadi istri Nabi itu ada 11. Sesuai dengan riwayat yang paling sahih mengatakan bahwa istri Nabi itu ada berapa? 11. Tapi itu khusus Nabi. Kalau bapak-bapak berapa? Batas maksimal berapa Pak? 4. Setuju Bu? Nah, bapak-bapak batasnya berapa Bu? 1. Alhamdulillah. Masih ada jodoh. Alhamdulillah. Jadi bayangkan, jadi saat duduk itu tiba-tiba makanan diantarkan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian tiba-tiba Siti Aisyah ambil makanan ini kemudian dilemparkan di tengah-tengah majelis. Ya, kita bisa bayangkan, misalnya saya duduk di sini, terus ada makanan dari seorang wanita.
Istri saya ngambil makanan itu kemudian dilempar di hadapan saya. Coba di sini posisi bapak-bapak misalnya, lagi nongkrong sama teman-teman di ruang tamu, ada hadiah makanan dari orang, kemudian istri lempar makanan itu di hadapan kita. Kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Sebaliknya ibu-ibu, kalau misalnya ibu-ibu lagi nongkrong dengan, ya lagi ngerumpi lah biasanya ibu-ibu kan, lagi ngerumpi tiba-tiba ada makanan itu dilempar oleh suami, kira-kira gimana? Perang dunia keberapa itu? Kayaknya perang dunia selamanya. Marah pasti. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan untuk kita semuanya? Beliau berkata kepada para sahabatnya, "Gharat ummukum." Ibu kalian Siti Aisyah sedang cemburu. Selesai masalah. Santai. Santai kan? Santai. Itu contoh dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita tidak bisa seperti Nabi, disimpan dulu lah. Awas nanti ya. Di kamar, awas. Tapi ya kita tetap dengan cara yang santun. Usahakan kita bersabar. Jadi rahmatnya Nabi Muhammad SAW itu tergambarkan di dalam keluarganya. Kalau bergaul dengan keluarga harus sabar. Kemudian contoh yang kedua, orang yang mengaku sudah beragama, yang sudah alim, yang sudah sering hadir majelis taklim, itu bukan berarti dia tidak bermesra-mesraan dengan istrinya atau dengan suaminya. Karena di sini ada pemahaman yang tidak benar. Ada orang yang sudah hadir majelis, bapak-bapak sudah hadir majelis, pulang ke rumah mukanya cemberut. Dari majelis, subhanallah, subhanallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu pulang majelis cemberut. Pokoknya harus ingat Allah aja. Gak boleh kita bermesra-mesraan dan lain sebagainya. Ini pemahaman yang salah. Agama Islam itu mengajarkan kita untuk bergaul dengan baik dengan sesama pasangan. Seharusnya orang yang hadir majelis itu makin romantis dengan pasangannya. Setuju ibu-ibu? Iya, harus setuju lah. Jangan pulang majelis yang dulunya panggilannya sayang-sayang, pulang majelis panggilannya sudah berubah, sudah dipanggil namanya. Padahal kalau misalnya sebelum ikut majelis panggil nama, setelah ikut majelis usahakan panggilannya sudah sayang-sayang. Dan itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau memanggil istri-istrinya dengan panggilan yang baik. Siti Aisyah dipanggil dengan panggilan Al-Humaira. Apa itu Al-Humaira? Wanita yang pipinya berwarna kemerah-merahan. Kayak ibu-ibu di sini. Masya Allah, merah-merah. Masya Allah. Shadow-nya tebal, Pak. Masya Allah. Ini nur, ini cahaya yang didapatkan dari majelis. Masya Allah. Jadi coba lihat bagaimana cara Nabi Muhammad memanggil istri-istrinya. Nah, ini yang harus kita praktekkan. Susah, Pak. Ya kita istri, kan tadi sudah dibatasi satu, Pak. Nggak boleh lebih. Jadi kita bayangkan Nabi Muhammad seorang nabi, seorang yang paling afdol di muka bumi ini memanggil istrinya Siti Aisyah dengan panggilan apa? Wanita yang pipinya kemerah-merahan. Senang tidak ibu-ibu kalau dipanggil begitu? Ya minimal dipanggil cantik, itu kan enak. Ibu manggil bapak ganteng, giginya mana? Ya, bercanda, Bu.
Insya Allah ibu-ibu semuanya, kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang masuk surga semuanya jadi mudah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi Nabi Muhammad itu manggilnya dengan panggilan yang baik. Maka kita usahakan panggil suami kita, panggil istri kita dengan panggilan yang baik. Jangan kita panggil dengan panggilan yang tidak enak. Istri dipanggil nama-nama kebun binatang misalnya. Ini apa ini? Ini bukan ajaran Islam, bukan. Jangan nama kontak itu kan istri, itu kan istri nulis suami, suamiku, kan enak. Istriku, my love, sayangku, dan lain sebagainya. Jangan ditulis. Ada saya punya teman ini kisah nyata ini. Teman saya itu satu ketika kita lagi nongkrong, tiba-tiba handphonenya nyala, nada dering bunyi, muncul tulisan Satpol PP. Ternyata diangkat istrinya. Jadi di istrinya ini dianggap apa? Satpol PP. Nanti takut ditulis banser. Maksudnya selalu kemana-mana ditanya, di mana, mau kemana, di mana sekarang, dan lain sebagainya. Jadi ditulis Satpol PP. Jangan seperti itu. Kita usahakan memanggil istri kita, memanggil suami kita dengan panggilan-panggilan yang baik, sebagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, insya Allah akan muncul rahmat di dalam hati kita. Kalau sudah muncul rahmat di dalam hati kita dari keluarga kita, insya Allah rahmatnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapatkan bagiannya, sehingga seluruh makhluk-makhluknya Allah akan merasakan rahmat yang berasal dari diri kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man la yarham la yurham." Orang yang tidak mau mengasihi sesama, maka dia tidak akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Saya tutup dengan satu kisah. Ini tanda rahmatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika Nabi Muhammad itu bersama para sahabat, tiba-tiba ada jenazah orang Yahudi. Jenazah orang Yahudi lewat. Dan dari kebiasaan Nabi, kalau ada jenazah lewat, mau dia Muslim, mau dia Yahudi, mau dia Nasrani, beliau hormati, beliau berdiri. Kayak saya ini sudah sejam berdiri. Berdiri sebagai penghormatan kepada jenazah tersebut. Tiba-tiba berlinang air mata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat bingung, bertanya kepada Rasulullah, "Atabki ala janazati Yahud ya Rasulullah?" Engkau menangis untuk jenazah orang Yahudi wahai Rasulullah? Kenapa kau menangis? Ini orang Yahudi, musuhmu. Kenapa engkau menangis wahai Rasulullah? Apa jawaban Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan ini adalah tanda rahmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, dan Allah tetapkan di dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nabi Muhammad bersabda kepada para sahabat, "Nafsun tafallatat min yadil hidayata ilan nar." Orang ini, orang Yahudi ini adalah termasuk dari umatku yang lepas dari tanganku, lepas dari tangan hidayahku, sehingga dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, orang yang sudah meninggal dalam keadaan Yahudi, Rasulullah nangis sebagai tanda rahmat. Bagaimana dengan sesama kita jamaah sekalian? Maka kita harus saling rahmat. Bagaimana dengan keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita? Maka kita harus lebih rahmat lagi kepada mereka, sehingga kita akan menjadi umat setia, umat yang paling mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan ini insya Allah bisa menjadi jas untuk seluruh jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita makin cinta lagi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan
kita semuanya bertambah iman kita kepada Allah dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diberikan keikhlasan, diberikan keistiqomahan untuk hadir di majelis-majelis seperti ini, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah kita semuanya dapat minum dari telaga Kautsar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah masuk rombongan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas mahabbah cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada manfaat. Wallahu taala a'lam. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang enak, perlakuan yang tidak bagus dari saya. Wal afu minkum, mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali insya Allah setelah corona. Setelah corona insya Allah kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan umur panjang, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.